Pertama, penting untuk diingat bahwa mencuci tangan adalah cara terbaik untuk mencegah infeksi virus ke tubuh kita. Nah, namun bila tidak memiliki akses ke sarana cuci tangan di mana terdapat air dan sabun, maka hand sanitizer adalah alternatif yang efektif untuk tindakan pencegahan, karena hand sanitizer dapat dibawa kemanapun dengan mudah. Menurut Center for Disease Control and Prevention atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat, untuk menjadi efektif melawan virus, hand sanitizer harus mengandung minimum 60% alkohol. Nah, bila kita pergi ke minimarket atau supermarket terdekat, harga hand sanitizer saat ini tidaklah murah, dengan rata-rata harga satu botol hand sanitizer kecil adalah di atas Rp10.000. Dan seperti yang kita tahu, penggunaan hand sanitizer ini biasanya tidaklah sedikit, sehingga hand sanitizer dengan botol kecil akan cepat habis. Nah, untuk mengurangi pengeluaran kebutuhan hand sanitizer ini, kita dapat membuat hand sanitizer sendiri di rumah dengan memastikan bahwa kandungan hand sanitizer yang kita buat mengandung lebih dari 60% alkohol. Nah, untuk membuat hand sanitizer sendiri dibutuhkan isopropyl alkohol atau bisa juga menggunakan etanol atau biasa disebut etil alkohol dengan persentase lebih dari 90% untuk memudahkan kita untuk mendapatkan 60% alkohol di dalam hand sanitizer yang kita buat. Nah, semakin besar persentase isopropyl alkohol yang kita punya, maka akan semakin baik. Nah, selain itu dibutuhkan juga pelembab seperti aloe vera gel atau bisa juga digantikan dengan glycerin. Nah, pastikan Anda semua tahu jenis alkohol yang dibeli ya, karena ada 3 jenis alkohol yang beredar di pasaran biasanya, yaitu ada metanol, etanol, dan isopropyl alkohol. Nah, untuk metanol sendiri, itu merupakan jenis alkohol yang berbahaya untuk digunakan sebagai hand sanitizer. Maka dari itu, tidak diperbolehkan menggunakan alkohol yang berjenis metanol untuk membuat hand sanitizer ini. Nah, di sini saya memiliki isopropyl alkohol 96% dan saya membelinya di e-commerce waktu itu. Saya membelinya di Tokopedia dengan harga 28.000. Nah, untuk aloe vera gelnya sendiri, ini saya menggunakan yang aloe vera gel 98%. Ini saya membeli dengan harga 30.000. Ini bisa dapat ditemukan di mana aja ya, di minimarket atau supermarket terdekat. Nah, kali ini saya akan membuat hand sanitizer dengan 70% alkohol. Nah, CDC memang merekomendasikan minimum 60% alkohol. Namun, saya ingin memastikan hand sanitizer yang saya buat itu efektif membunuh virus, sehingga saya ingin membuat 70% alkohol untuk kali ini. Nah, untuk mendapatkan persentase yang diinginkan, Anda dapat menghitung menggunakan perbandingan matematika. Namun, lebih cepatnya, bila alkohol yang kita punya lebih dari 93%, maka untuk mendapatkan 70% alkohol dapat menggunakan perbandingan 3:1, yaitu 3 untuk alkohol dan 1 untuk pelembab. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita buat. Oke, karena perbandingannya 3:1, maka kita sekarang mengambil 3 sendok isopropyl alkohol. Oke. 3 sendok. 1, 2, 3. Oke, lalu setelah mengambil 3 sendok isopropyl alkohol, kita lanjut ke aloe vera gel. Di sini kita memakai 1 sendok aja. Oke, kalau udah, bisa kita campur. Ini
dicampurnya nggak usah sampai nyampur banget, gak apa-apa, karena emang kalau dicampur cuma pakai sendok itu agak susah ya. Oke, kalau udah, kita siapin botol spray apa aja yang ada di rumah. Ini saya pakai botol spray bekas, tapi udah saya cuci sebelumnya. Oke, lalu bisa kita langsung masukin. Oke, kalau udah bisa dikocok-kocok lagi supaya lebih nyampur. Nanti biasanya konsistensinya akan sedikit kental. Oke, lalu hand sanitizer-nya sudah bisa dipakai. Oke, untuk satu botol ini bisa kita dapatin seharga 4.800 mungkin kira-kira, sampai 5.000 bila kita membuatnya sendiri. Selain dengan cara yang tadi, kita juga dapat menggunakan formulasi standar WHO untuk membuat hand sanitizer sendiri. Yaitu untuk membuat 1 liter hand sanitizer dibutuhkan etanol 96% sebanyak 833,3 ml, hidrogen peroksida 3% sebanyak 41,7 ml, gliserol 98% sebanyak 14,5 ml, dan air putih sebanyak 110,5 ml. Nah, dan bila sudah tercampur, maka harus didiamkan selama 72 jam agar hand sanitizer ini tidak bau. Namun mungkin cara ini dianggap sedikit ribet karena harus membeli banyak bahan kimia, dan kabar baiknya sekarang sudah banyak ya yang menjual hand sanitizer dengan standar WHO ini. Dan Anda semua bisa membelinya di e-commerce seperti di Shopee, Tokopedia, Blibli, dan yang lainnya, ataupun di toko bahan kimia yang terdekat. Nah, jika mau membeli hand sanitizer dengan standar WHO dengan harga yang terjangkau, saya sudah mencoba mencari di e-commerce, dan saya sudah menulisnya linknya di description box. Jangan lupa bahwa mencuci tangan dengan sabun tetap merupakan pilihan utama kita untuk menghilangkan virus di tangan. Tetap semangat menjalankan prokes, dan semoga Anda semua diberikan kesehatan selalu. Terima kasih.